disetujui Bapepti dan banyak cuannya. Bagaimana strategi bisnis fintech yang cuan besar, kripto dan lain-lain, kata dia, baik yang di luar maupun di dalam Indonesia? Silakan Mas Ryan. Oh ya, oke, baik. Cryptocurrency ya. Jadi cryptocurrency di dunia memang masih tergolong cukup baru ya. Kita sama-sama tahu bahwa adanya cryptocurrency itu dari tahun 2008 karena ketidakpuasan ataupun kesadaran orang bahwa sistem uang yang hari ini ada dengan uang kertas yang tidak lagi di backup dengan jaminan emas itu adalah sebuah kerentanan. Ya, apalagi terjadi quantitative easing dari Amerika yang berjilid-jilid sudah sampai dengan QE3, dan bahkan di tahun 2020 ini The Fed sudah memberikan suatu pencanangan ya bahwa akan melakukan QE tidak terbatas ataupun unlimited. Nah, jadi salah satu statement itulah yang menyebabkan kenapa harga emas juga mengalami kenaikan dan juga tentunya digital asset seperti cryptocurrency. Nah, kalau secara sederhana dapat saya katakan cryptocurrency yang hari ini ada di dunia itu kalau Anda mau mulai start investasi mungkin bisa dilihat dari pertama dari segi market cap, karena saya selalu mengatakan bahwa money is fungible, artinya mengalir ke tempat yang menyenangkan. Jadi kalau dari sudut pandang market cap kita bisa melihat di paling atas kita bisa melihat Bitcoin, kedua adalah Ethereum, ada juga Ripple, dan kalau dari Asia mungkin kita ada kenal dengan Binance Coin juga gitu ya. Nah, jadi pertama kita bisa mulai melihat di sana. Nah, yang kedua kita bisa melihat dari prospeknya. Sebenarnya setiap koin ini kan dengan adanya blockchain sendiri, maka sebenarnya mereka akan diutilisasi dengan berbagai macam kebutuhan. Setiap koin memiliki strateginya sendiri. Tapi kalau di Indonesia yang namanya cryptocurrency ini hanya diakui sebagai komoditi, tidak bisa sebagai alat tukar karena Indonesia ini hanya bisa dibayar dan menerima dalam bentuk rupiah. Jadi bila saya tiba-tiba bilang, Mas, saya minta dibayar pakai dolar sama cryptocurrency, itu sebenarnya tidak bisa. Saya harus langsung dalam bentuk rupiah sendiri. Lalu yang kedua, kita tidak boleh melakukan raising fund dengan membagi kepemilikan perusahaan kita dengan bentuk token. Tokenize itu tidak boleh. Itu masuk ke dalam UU pasar modal. Ini jadi tidak boleh. Nah, di dunia ini sebagian mendukung yang namanya kripto, sebagian tidak mendukung kripto. Yang mendukung kripto itu biasanya pada negara-negara yang mulai terjadi perlambatan ekonomi, bahkan deflasi, mereka akan mendukung. Jadi sampai hari ini sebenarnya cryptocurrency ini masih menjadi aset yang di tengah-tengah ya, antara aset yang promising untuk kita invest, ataupun yang berpikir bahwa digital asset ini akan tidak bisa bertahan lama karena tidak akan ada tidak semua yang akan mau menggunakannya. Tapi sebenarnya menurut saya pribadi tetap menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindarkan kok dalam era teknologi ini, bahwa cryptocurrency ini tetap bisa kita mulai pelajari, mulai kita ngerti. Jangan masuk ke dalam cryptocurrency yang lebih unsur seperti money game atau MLM-nya seperti itu ya, karena itu lebih riskan sekali gitu. Jadi mungkin itu sih kalau dari saya untuk tips ya, cari ya yang memiliki market cap besar, lalu cobalah untuk melihat yang di Indonesia ini sudah ada di aturan Bapepti, maka ya masuklah ke tempat-tempat yang sudah ada yang sudah diatur oleh Bapepti sendiri untuk menjadi cryptocurrency exchange seperti itu. Bagaimana strategi bisnis fintech yang cuan besar baik yang di luar dan di dalam Indonesia? Begitu pertanyaan tadi. Oh ya. Mas Ray. Di luar negeri sendiri sebenarnya semuanya berjalan, tentunya pasti akan ada yang untung dan rugi. Pertama contohnya seperti peer-to-peer lending di China itu akhirnya menjadi hari ini bad debt-nya terlalu besar gitu ya. Kenapa? Karena sedemikian ramainya gitu lah. Lalu kalau kita melihat dari cuan besar, maka kita harus bisa mengambil beberapa keuntungan. Pertama adalah kalau teknologi ini pasti diuntungkan dari segi informasi dan biaya. Contoh, kita dengan menggunakan uang digital.
uang digital ini kan mempermudah kita untuk bayar, lalu juga dan juga dengan berbagai macam bonusnya itu cuan juga gitu ya kalau kita mau utilize di sana. Lalu dari sudut pandang kemudahan, misalnya kalau kita saat ini bisa mendapatkan diskon plus juga kemudahan untuk memilih insurance dengan menggunakan platform agregator, tentunya itu menjadi suatu keuntungan buat kita daripada kita nelponin 50 agen asuransi. Itu untung gitu. Nah, kalau dari sudut pandang keuntungan dalam sudut pandang finansial yang artinya menghasilkan uang lebih banyak buat kita, maka kita kan bergeser ke platform-platform yang bisa menghasilkan untung akibat uangnya bertambah. Ya, misalnya dengan peer-to-peer. Tadi kita sudah bahas bahwa dengan peer-to-peer lending itu memberikan suatu kemungkinan untuk kita mendapatkan uang lebih besar dibandingkan kita taruh di bank. Jangan lupa pada hari ini 7 days repo rate kita atau dengan suku bunga acuan hanya 3,75. Dipotong PPh 20%, ya sudah berapa? Gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita hitung dengan suku bunga deposito pada hari ini, suku bunga deposito saja BPR sudah turun dengan LPS 7%. Dipotong 20% artinya tinggal 5,6% net. Artinya coba bayangkan dengan peer-to-peer lending yang masih dengan rata-rata di atas 15%. Tapi saya garansi in the long run dalam waktu 3-4 tahun ke depan, peer-to-peer lending pun akan turun. Seiring dengan waktu, kenapa? Karena kan saya tadi bilang bahwa teknologi baru pasti akan high cost. Tapi seiring dengan waktu nanti akan terjadi suatu persaingan sempurna, maka mereka akan bersaing dengan apa? Fee yang diturunkan, bunga yang diturunkan, dan robotnya menjadi semakin pintar, scoringnya menjadi lebih efisien, maka secara otomatis akan terjadi penurunan dari sudut pandang borrowing rate-nya. Maka seperti itu kira-kira. Oke Mas Ryan, terima kasih. Masih dari Adrian Wijaya, untuk Pak Erik, ini soal P2P lending, adakah regulasinya? Ini pertanyaannya mungkin yang basic